الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajrumiyah, yang mana pembahasan terakhir kita telah membahas mengenai mubtada dan khabar serta hukum-hukum masalah khabar. Khabar terkadang boleh didahulukan dan bahkan terkadang wajib. Kemudian hukum asal mubtada khabar itu sama-sama disebutkan, mubtada disebutkan, khabar juga disebutkan. Namun terkadang ada pembuangan khabar dikarenakan dalil yang menunjukkan atasnya, atau terkadang dibuang mubtada'nya namun ada dalil yang menunjukkan atasnya. Dalil maksudnya tanda ya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya yang namanya mubtada khabar itu sama-sama disebutkan dan ada wujudnya. Namun terkadang ada yang dibuang khabarnya, ada pula yang dibuang mubtada'nya, tapi tidak terlepas dari takdir. Paham maksudnya? Takdir itu maksudnya tidak terlepas dari sesuatu yang ditakdirkan gitu. Naam. Kita lihat, qala al-muallifu athabahullah wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada' wal khabar jawazan. Itu kan kemarin. Nah, dan terkadang masing-masing mubtada dan khabar itu terkadang ada yang dibuang. Jawazan maksudnya boleh dibuang, boleh disebutkan. Nah, bukan wajib dibuang. Nahwu contohnya salamun qaumun munkarun. Perhatikan baik-baik di situ. Salamun ini mubtada. Nah, katanya mubtada harus ma'rifah, Ustaz. Kok salamun nakirah boleh? Padahal mustawiknya kan enggak ada di situ yang nampak. Terus bagaimana jawabannya? Salamun itu kan mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya salamun alaikum. Salamun ini kan nakirah. Apa mustawiknya di situ? Mana sifatnya? Ingat-ingat. Sudah kemarin sudah kita bahas, sudah sebutkan juga. Naam, salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada. Khabarnya mana? Mahdhuf, takdirnya alaikum. Salamun alaikum. Padahal salamun mubtada nakirah. Bukankah mubtada itu harus ma'rifah? Naam, tapi kenapa di sini boleh mendatangkan mubtada nakirah salamun padahal musawwiknya enggak ada yang nampak di situ? Jawabannya? Jawabannya Abdul Fatah. Kemarin sudah loh kemarin. Jawabannya ada musawwiknya enggak itu? Ada musawwiknya ada enggak? Ada. Apa musawwiknya, lafzi atau ma'nawi? Ingat-ingat, musawwik ada dua, lafzi sama ma'nawi. Di sini ma'nawi. Salamun alaikum kan doa, keselamatan untuk kalian. Doa kan seperti wailun lil a'qabi minan nar, kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Nah, itu ingat-ingat ya. Salamun di sini walaupun dia mubtada nakirah tidak masalah karena musawwiknya ada, yaitu musawwik ma'nawi ad-du'a. Mafhum insyaallah ya? Ingat-ingat sudah kita lewati semuanya. Nah, di sini dibuang khabarnya. Mana khabarnya? Alaikum. Qaumun di sini sebagai apa? Khabar. Mubtada'nya dibuang, takdirnya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Nah, di dalam ayat ini langsung kita terapkan dua-duanya. Ada yang dibuang mubtada'nya, ada yang dibuang apa? Khabarnya. Kalau yang pertama salamun dibuang khabarnya, takdirnya alaikum. Kalau yang kedua qaumun dibuang mubtada'nya, takdirnya antum. Salamun alaikum antum qaumun munkarun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ini? Ingat-ingat musawwik ada dua, lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzinya kok enggak ada berarti pastikan ma'nawi. Ma'nawi itu ya cuma satu, doa. Untuk musawwik ini. Paham ya? Naam. Qala al-mu'allifu athabahullah wa yajibu hadful khabar ba'da. Nah, terkadang wajib membuang khabarnya. Bukan boleh, wajib. Kalau yang pertama kan boleh-boleh saja. Kalau yang kedua sekarang ini wajib membuang khabar. Kapan itu? Ba'da laula. Setelah laula
kalau antum jumpai ada mubtada khabarnya pasti dibuang. Nah, perhatikan di situ nahwu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah seandainya bukan karena kalian niscaya dahulu kami ini termasuk orang-orang yang beriman. Penyesalan. Tapi takdirnya apa? Laula antum mawjudun. Laula antum mawjudun. Mana itu takdirnya? Ai laula antum mawjudun. Maaf misalnya ya, walaupun ini takdirnya perlu dikritik karena yang tepat bukan itu takdirnya. Nah, tapi apa takdirnya? Takdirnya bawah itu perhatikan, waswabu anna takdiral khabar, yang benar bahwasanya takdir khabarnya, catatan kaki nomor 4 itu, laula antum sadattumuna 'anil huda. Nah, ini. Kalaulah seandainya kalian tidak menghalang-halangi kami dari petunjuk, lakunna mu'minin. Berdalil anahnu sudatnakum, dengan dalil dengan ayat yang sebelumnya. Anahnu sudatnakum. Apakah kami yang menghalang-halangi kalian? Paham ya? Nah, kemudian takdirkannya ini, laula antum sadattumuna 'anil huda lakunna mu'minin. Berarti takdirnya sadattumuna ini. Kama nabbaha alaihi Ibnu Hisham wa ghairuhu wa laysa taqdir laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau cuma semata-mata ada, itu enggak ada pengaruh kan? Pengaruhnya kenapa kok enggak jadi beriman? Karena mereka menghalang-halangi gitu loh. Menghalang-halangi dari petunjuk, kemudian mereka tidak beriman. Kalau cuma karena keberadaan itu kan enggak pengaruh. Keberadaan ada dua kemungkinan, mempengaruhi atau tidak itu. Keberadaan yang mempengaruhi atau keberadaan yang tidak mempengaruhi. Oleh karena itu kalau cuma ditakdirkan kalaulah seandainya kalian tidak ada, ya, kan nggak tepat. Mereka itu tidak beriman karena sebabnya dihalang-halangi dari petunjuk. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Faswabu at-tamtsil, yang benar, contoh yang benar dari nahwu. Qaulu ta'ala, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah seandainya bukan karena keutamaan Allah yang diberikan atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Paham ya? Nah, kalau contoh ini benar, ya. Au binahwi qaulika, atau dengan contoh ucapanmu, laula antum la akramna Zaid. Laula antum la akramana Zaidun. Laula antum la akramana Zaidun. Kalau seandainya bukan karena kalian, niscaya apa Zaid itu memuliakan kami. Sebabnya Zaid tidak memuliakan karena keberadaan kalian itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Intinya syahidnya setelah laula, nah barakallahu fikum, dibuang apa? Dibuang khobarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Laula antum maujudun, kalau yang bawah ini ya. Laula antum la akramna Zaidun. Laula antum maujudun la akramna Zaidun. Ini tepat. Ini beliau hanya menyebutkan contoh yang tepat aja, paham ya? Nah, takdirnya laula antum maujudun la akramana Zaidun. Cuman kalau dicontohkan dengan ayat yang di atas ini kurang tepat itu maksudnya kalau ditakdirkan maujudun. Apa maksudnya? Nah, karena yang membuat mereka tidak beriman itu bukan keberadaan mereka, tapi perbuatan mereka menghalang-halangi dari petunjuk itu, paham ya? Akhirnya mereka tidak beriman. Jadi takdirnya laula antum sadattumuna 'anil huda, kalaulah seandainya kalian tidak menghalang-halangi kami dari petunjuk, niscaya kami termasuk orang yang beriman. Jadi sebabnya mereka tidak beriman apa? Karena dihalang-halangi dari petunjuk. Paham ya? Bukan semata-mata karena keberadaan mereka. Nah, tapi kalau ini cocok yang bawah ini, perhatikan. Laula antum la akramana Zaidun. Kalau seandainya bukan karena kalian atau laula antum mawjudun, tepat takdirnya. Kalau seandainya kalian tidak ada, niscaya Zaid memuliakan kami. Paham salah ya? Berikutnya, wa ba'dal qasamis sharih, dan jatuh setelah qasam as-sharih. Qasam as-sharih itu apa sih? Nah, qasam itu sumpah. Jadi qasam sharih itu memang sumpah yang benar-benar digunakan untuk sumpah. Paham ya? Nah, jadi terang-terangan untuk sumpah. Karena ada yang tidak terang-terangan seperti pakai wawu. Wallahi, billahi, tallahi, itu kan lafadznya bukan sumpah, tapi menggunakan huruf yang maknanya sumpah. Wallahi, demi Allah. Tapi kalau yang terang-terangan seperti apa? Uqsimu misalkan. Nah, atau halaftu billah, uqsimu billah, pakai lafaz-lafaz yang terang-terangan untuk sumpah. Kita lihat babadal qasamis sharih nahwu la'amruka innahum. La'amruka innahum di sini, ya barakallahu fikum, la'amruka qasami.
takdirnya seperti itu. La'amruka qasami. Naam, la'amruka qasami. Nah, barakallahu fikum. Ini qasami di situ sebagai apa? Khabar. Karena qasami kan sumpahku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sumpahku. Jadi kan terang-terangan lafadznya lafadz untuk sumpah di situ. Nah, sehingga apa? Sehingga di situ dibuang khabarnya karena setelah apa? Sumpah yang terang-terangan digunakan untuk sumpah. Karena amruka ini di sini digunakan untuk sumpah di sini. Takdirnya la amruka qasami atau la amruka yamini seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Lamnya itu lam ibtida itu ya. Lam lil ibtida, amruka mubtada'nya. Khabarnya mana? Dibuang. Wajib dibuang. Naam. Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum wa ba'da wawil ma'iyah, setelah waw ma'iyah juga wajib dibuang khabarnya. Nahwu kullu sani'in wa ma sana'a. Perhatikan, kullu sani'in wa ma sana'a. Wawunya waw apa di situ? Waw ma'iyah. Takdirnya kullu sani'in ma'a sin'atihi. Itu takdirnya. Karena namanya adalah apa? Waw ma'iyah. Namanya mausul harfi di situ. Dulu dalam jurumnya enggak ada mausul harfi, mausul. Sekarang baru kita perkenalkan ada mausul, ada dua, mausul ismi sama mausul apa? Harfi. Kalau mausul ismi seperti isim mausul itu butuh aid, butuh apa? Silah. Tapi kalau mausul harfi dia tidak butuh aid, butuhnya silah saja. Dan setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Itu kalau mausul harfi. Terus mausul harfi itu apa saja? Ada 5 hurufnya. Mausul harfi ada 5 hurufnya. Mausulun al-harfi 5 ahrufin hiya an wa anna wa ma wa kaif fahfad walau. Nah, barakallahu fikum. Jadi mausul harfi ada 5 huruf. Mausulun al-harfi 5 ahrufin. Mausulun al-harfi mausulun al-harfi 5 ahrufin. Khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa kay wa ma fahfad walau fahfad walau. Ini sebutkan dalam pepatah ya. Mausulun al-harfi 5 ahrufin hiya an wa anna wa kay wa ma fahfad walau. Jadi an, anna, kay, ma sama lau ini namanya mausul harfi. Mausul harfi itu dia tidak butuh aid, butuhnya silah saja. Dan mausul harfi setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Tapi kalau mausul ismi dia butuh silah dan aid dan setelahnya tidak bisa ditakwil ke masdar. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soalnya ya. Jadi dalam situ disebutkan situ dalam ba'da wawil ma'iyah, setelah waw ma'iyah, nahwu kullu sani'in wa ma sana'a wa ma sana'a, wawunya waw ma'iyah. Ma-nya mausul harfi namanya. Mausul harfi, barakallahu fikum. Nah, mausul harfi itu ya, nah barakallahu fikum, setelahnya bisa takwil ke masdar. Nah, barakallahu fikum. Takdirnya kullu sani'in wa sin'atah. Setiap pelaku dan perbuatannya itu makrunan, takdirnya ai makrunan, beriringan, ya enggak? Setiap pelaku dan perbuatan beriringan. Maksudnya kalau pelaku itu baik dan perbuatan juga baik, dia dibalasi dengan sama. Paham ya? Al jazaa min jinsi al amal. Kan itu. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Mafhum soalan ya? Jadi takdirnya kullu sani'in wa ma sana'a makrunan. Kalau ditakwil masdar kullu sani'in wa sin'a wa na'am kullu sani'in ma'a sin'atihi makrunan. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi wawunya waw ma'iyah. Jadi kullu sani'in wa sin'atahu. Ini kalau sebelum diubah ma'a ya, maknanya seakan-akan kullu sani'in ma'a sin'atihi. Paham ya? Perhatikan tatanan nomor 2 itu wa takdir kullu sani'in wa sin'atahu. Wal khabar mahdhuf, khabarnya dibuang. Yuqaddar ba'dal ma'tuf, ditakdirkan setelah huruf ataf itu yang diatafkan. Kama qala al-musannif makrunan.
Takdirnya berarti kullu sani'in wa sin'atahu makrunan. Setiap pelaku dan perbuatannya senantiasa beriringan. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum itu. Jadi wajib. Kemudian barakallahu fikum berikutnya wajib juga dibuang khabarnya wa qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran. Sebelum hal yang hal itu tidak pantas untuk jadikan khabar. Karena nanti ada hal yang pantas untuk jadikan khabar, ada pula hal yang tidak pantas untuk dijadikan khabar. Nah, barakallahu fikum. Nomor 3 berarti bahwa itu dhabituha, ketentuannya ayyakunal mubtada'u masdaran 'amilan fi mufassiri sahibil hal. Dhabitnya adalah hendaknya mubtada' itu adalah masdar. Mubtada' ini masdar ya. Masdarnya beramal. Masdarnya itu beramal. Nah, untuk apa? Menafsirkan sahibul halnya. Kita lihat contohnya. Nahwu. Darbi Zaidan. Darbi masdar bukan? Darbun masdar. Darbi Zaidan. Zaidan maf'ul bih. Dari mana? Maf'ul bih dari darb. Karena darb itu masdar beramal-amalan fi'il. Paham belum? Karena masdar ada yang beramal-amalan fi'il. Darb ini termasuk daraba darban. Jadi darbi Zaidan, darbi mubtada'nya. Khabarnya mana? Darbi hasilun. Paham ya? Nah, atau darbi hasilun atau darbi Zaidan hasilun, takdirnya gitu. Pukulanku terhadap Zaid akan terjadi idza kana qa'iman, apabila dia berdiri. Jadi kalau dia enggak berdiri enggak kena pukulannya. Paham ya? Karena posisi yang mukul itu dalam keadaan berdiri. Paham ya? Jadi darbi Zaidan, pukulanku terhadap Zaid, kan butuh khabar. Hasilun, terjadi idza kana qa'iman, apabila dia berdiri. Ngam. Takdirnya ini idza kana qa'iman. Nah, terus bagaimana khabarnya? Dibuang. Takdirnya nomor 4 bawah itu Anda perhatikan. Wa aslul misal, dan asal contohnya adalah darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Ya kan? Nomor 4 itu bawah itu. Nah, darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman, takdirnya itu. Takdirnya syahidnya hasilnya dibuang itu. Kenapa kok dibuang? Karena dia jatuh setelah apa? Karena jatuh sebelum hal, yang hal itu tidak bisa jadikan khabar. Lataslu antakuna khabaron. Maksudnya halnya mana sih? Qa'iman. Qa'iman mungkin dijadikan khabar. Darbi Zaidan qa'imun gitu. Pukulanku terhadap Zaid berdiri. Misalnya, pukulanku terhadap Zaid berdiri. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok, karena qa'iman itu hal tapi enggak apa? Enggak pantas jadikan khabar gitu loh. Paham belum? Sehingga khabarnya dibuang. Darbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Nah, seperti itu. Ini walaupun jarang terjadi, cuman kita ikuti alur yang beliau sampaikan. Jangan terlalu pusing-pusing. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu bab seputar perusak hukum mubtada' khabar. Kok perusaknya maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya pengubah. Paham ya? Nah, maksudnya dia merusak hukum mubtada' khabar, dirusak, diubah menjadi hukum yang baru. Paham ya? Yang dikenal dengan bab an-nawasikh. Bab apa? An-nawasikh, penghapus-penghapus. Nawasikh al-mubtada' wal khabar. Penghapus-penghapus mubtada' khabar. Nah, jadi hukum mubtada' khabar itu dihapus, rusak sudah, diganti dengan hukum yang baru. Maknanya apa? Nawasikh itu maksudnya adalah jamak dari nasikh, penghapus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hadil awamil tansakh al-hukm al-awwal bil hukm tsani. Maksudnya penghapus-penghapus ini nanti akan menghapuskan hukum yang pertama diganti dengan hukum yang kedua. Perhatikan, Zaidun qa'imun. Hukumnya apa? Zaidun qa'imun mubtada' dan khabar. Kemasukan kana, apakah masih sama hukumnya seperti yang pertama? Tidak, berubah. Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada', qa'imun khabar. Dimasuki kana Zaidun qa'iman. Walaupun Zaidun kelihatannya sama-sama marfu'nya, tapi i'rabnya sudah lain, enggak seperti yang pertama. Nah, ini namanya nawasikh, namanya penghapus. Menghapuskan hukum yang pertama diganti dengan hukum yang baru, yang kedua. Ma'nahu yujaddid al-hukm al-awwal bil hukm tsani, memperbaharui hukum pertama dengan hukum yang kedua.
Semula mubtada khabar, kalau kemasukan kana Zaidun qa'iman. Zaidun sebagai isim kana, qa'iman khabar kana. Zaidun qa'imun dikasih inna Zaidan qa'imun. Berubah enggak bentuknya? Hukumnya berubah enggak? Naam, inna ini termasuk nawasikh. Karena dia menghapuskan hukum pertama, diganti dengan hukum yang kedua, yang baru. Mafhum insyaallah? Jadi nawasikh terbagi menjadi 3 nanti. Ada yang bentuknya semuanya adalah fi'il. Ada yang bentuknya semuanya adalah huruf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang semuanya huruf inna wa akhwatuha. Yang semua fi'il kana wa akhwatuha. Dan dhanantu wa akhwatuha. Ya kan? Itu amil-amilnya nanti. Paham ya? Naam. Cuman pembahasannya nanti kita akan lewati satu persatu. Itu sekedar pembukaan biar enggak bingung apa sih nawasikh itu. Nawasikh jamak dari apa? Nasikh, penghapus. Terkadang ada juga menamakan nawakis. Paham ya? Nah, oleh karena itu nanti kana di Arab apa? Fi'lun madin nakis. Lah kok kenapa nakis? Karena dia enggak cukup dengan marfu'nya kana Zaidun gitu, Pak. Cukup enggak? Enggak cukup. Beda dengan qama. Kalau qama Zaidun cukup enggak? Cukup. Karena kurang. Kana Zaidun qa'iman, baru sempurna. Oleh karena itu fi'il kana dan saudara-saudara perempuannya dibilangi atau disebut dengan fi'il madhi yang nakis. Nakis itu kurang, maksudnya annahu la yaktafi bi marfu'ihi. Dia enggak cukup dengan marfu'nya, butuh apa? Butuh khabar. Paham belum? Karena pembahasan kana nanti panjang lebar kami sebutkan lalu pembahasannya nanti. Qala al-mu'allif wa babul awamilid dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Awamil jamak dari amil. Apa definisinya amil? Awamil itu jamak dari amil. Amil sudah kita lewati, apa definisinya? Apa definisinya akhizullah? Amil. Ingat-ingat, bahasa Arabnya diingat-ingat. Definisi-definisi semua diulang-ulang terus. Jangan sampai terlupakan. Apa amil? Ma'aujaba. Nah, ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat akhir sebuah kata menjadi satu keadaan, itu amil. Paham ya? Definisi seperti penting ya. Fungsinya menghafal definisi itu suatu ketika nanti atau menjelaskan itu mudah. Jadi ingat-ingat, diulang-ulang terus, yang istilahnya kadang-kadang definisi kumpul jadi satu. Jadi satu diulang-ulang nanti ingat terus insyaallah. Paham ya? Jadi amil itu jamaknya adalah awamil. Awamil terbagi menjadi 2. Apa itu? Amil lafzi dan amil ma'nawi. Ini termasuk amil lafzi. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dzanantu akhwatuha, termasuk amil-amil lafzi karena nampak dan jelas gamblang di depan kita bisa dilihat. Paham ya? Naam. Adapun amil ma'nawi ada 2 yang sudah kita sebutkan, apa dan apa? Amil ma'nawi 2. Naam. Amil ma'nawi ada 2, apa dan apa? Ibtida dan 2 itu musawwik dan campur. Amil ada 2, amil ma'nawi dan lafzi. Lafzi ini semuanya ini nanti. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu akhwatuha, itu semuanya amil lafzi karena nampak. Nah, amil ma'nawi yang kita sebutkan ada 2, ibtida dan apa? Ibtida dan apa? Tajarrud. Jangan lupa, ibtida dan tajarrud diulang-ulang ya. Nam al-ibtida wa tajarrud. Al-ibtida yakunu fil nah terjadi pada mubtada, yakunu fil mubtada. Wa tajarrud yakunu fil terus masih kurang kalau fi'il tak. Tajarrud terjadi pada apa? Yang marfu. Harus itu. Jangan teman soal yang tak, enggak cukup. Tapi jadi ingat-ingat ya, amil ma'nawi itu ada 2, tajarrud sama ibtida. Al-ibtida yakunu fil mubtada, wa tajarrud yakunu fil fi'lil mudhari' al marfu'.
Itu penting ya. Nah, barakallahu fikum, biar nanti ketika mengira pun langsung tahu mubtada'un marfu'un bil ibtida', fi'lun mudhari'un marfu'un ditajarrud 'anil nasbil jazim, itu amil ma'nawi semuanya. Naam. Nah, sekarang yang kita akan ambil ini namanya amil apa? Lafzi. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat keadaan akhir sebuah kalimat atau akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Itu namanya amil. Naam. Wa tusamma nawasikh. Dinamakan amil-amil ini sebagai nawasikh. Nomor 1 bawah itu catatan kaki. Minan naskhi wa huwa izalah. Diambil dari kata nasakh, yaitu izalah, menghilangkan, menghapus. Maksudnya apa? Menghilangkan dan menghapus hukum yang pertama diganti dengan hukum yang baru. Paham maksudnya ya? Naam. Li izalatiha hukmal mubtada' wal khabar. Karena menghilangkan hukum mubtada' dan khabar. Jadi perlu diperhatikan dan perlu direnungi. Nah, barakallahu fikum. Jadi perhatikan baik-baik. Zaidun qa'imun. Ini jelas hukum mubtada' khabar. Naam. Namun kalau kemasukan kana, contohnya kana, itu nanti hukumnya sudah berubah walaupun sama-sama marfu misalnya kok zaidunnya. Kan itu. Nah, bacaannya sudah berubah. Ini kan? Nah, zaidun qa'iman. Ayo. Nah, perhatikan baik-baik di sini kana nasikh. Kana ini dikenal dengan nasikh, penghapus. Menghapuskan hukum pertama dari hukum yang kedua, hukum yang baru. Paham itu ya? Zaidun ism kana, qa'iman khabar kana. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Nah, kita lihat. Wa nawasikhul ibtida' dinamakan juga nawasikhul ibtida', penghapus ibtida'. Inilah bukti yang sangat nyata bahwasanya amil lafzi lebih kuat daripada amil apa? Ma'nawi. Paham belum? Amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Buktinya mana? Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida', amilnya apa? Ma'nawi. Tapi kalau kemasan kana zaidun qa'iman, langsung zaidun berubah i'rabnya. Zaidun isim kana marfu'un bil ibtida', enggak. Ibtida' kalah dengan kana. Langsung marfu'un bi kana. Enggak, marfu'un bil fi'li. Paham belum? Sehingga perlu diperhatikan. Ini kan zaidun semula, zaidun qa'imun semula. Zaidun amilnya lafzi atau ma'nawi awalnya? Maknawi. Ketika kemudian kana, kalah enggak amilnya? Maknawi kalah. Sehingga zaidun i'rabnya bukan isim kana marfu'un ibtida', enggak. Isim kana marfu'un bil fi'li. Itu marfu'un bi kana. Paham ya? Karena kana amil lafzi kuat dia. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Wa hiya salasatu anwa', yang mana nawasikh ini ada 3 jenis. Al-awwal, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar. Itu amil yang dia itu merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha. Itu kana dan saudara-saudara perempuannya. Ini sudah kita bahas dalam jurumiyah. Paham ya? Sehingga tidak perlu banyak pengulangan, hanya saja perlu di murajaah ulang itu aja. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena akhwatuha ini sudah kita lewati semuanya. Amalannya semuanya sama, tidak pernah berubah. Dimanapun amal tetap seperti itu keadaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau diglobalkan, mau di dalam negeri luar negeri sama saja amalannya. Karena akhwatuha, apa amalannya? Nah, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, itu amalannya sama aja di mana saja. Enggak pernah antum jumpai kalau belajar di Jawa misalkan atau di luar Jawa beda, enggak, sama aja. Oleh karena itu lebih mudah untuk dihafal. Cuman akhwatnya ini sudah pernah kita perkenalkan dalam jurumiyah, karena akhwatuha. Akhwatnya apa saja? Akhwatnya kana apa saja? Kana. Apa? Mata jurumiyah sudah hafal kan? Di murajaah mata jurumiyah sering tasmi' kan? Apa? Antum? Kana. Soro. Laisa. Kana asbah. Kana asbaha. Amsa. Amsa. Laisa. Laisa. Sara. Makana. Makana. Ma'ada.
Ma'ada? Enggak ada. Mazala. Mafati'a. Mabariha. Madama masih ada lagi yang belum? Masih ada yang belum? Apa? Kana wa amsa wa asbaha wa Apa? dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa mafaka wa mafati'a wa mabariha wa madama. Naam, jadi semuanya tercantum dalam matan jurumiyah itu ya, kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa mafatiha wa mabariha wa mafakka wa madama. Paham ya? Itu semuanya tercantum dalam matan jurumiyah, diulang-ulang. Yang sudah menghafal jadi ulang-ulang di murojaah. Di murojaah lagi nanti ya. Nah, di murojaah lagi setorkan sama yang sudah hafal. Mungkin insan sudah hafal juga di atas soran enggak masalah. Naam. Jadi penting barakallahu fikum untuk mengetahui saudara-saudara kana kan amalnya sama. Amalnya sama dan tidak ada bedanya. Cuman nanti di dalam mutamimah ini ada pembahasan tersendiri tambahannya. Apa itu? Wal huruful musyabbaha bilaisa ini. Dan huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Nanti ada huruf-huruf yang dia beramal seperti amalan laisa. Laisa akhwat siapa? Akhwatnya kana. Amalannya persis seperti kana. Laisa Zaidun qa'iman. Nah, nanti ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Nanti akan kita lewati. La nafiyah lil wahdah, kemudian mahijaziyah, kemudian barakallahu fikum lata, seperti itu. Barakallahu fikum, nanti kita lewati. Wa af'alul muqarabah, dan fi'il-fi'il yang menunjukkan al-qurb, kedekatan. Ini nanti juga beramal amalan apa? Laisa juga, beramal kana. Ini ternyata tidak ada dalam jurumiyah, memang enggak ada. Ini namanya mutamimah, penyempurna daripada jurumiyah. Oleh karena itu diperhatikan baik-baik. Nanti huruf musyabbaha bilaisa akan kita lewati nanti. Af'al muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan kedekatan, yang sering diartikan hampir-hampir dan semisalnya, itu nanti akan kita lewati juga, beramal amalan kana. Maaf salah ya. Berikutnya, wasani, dan yang kedua ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, yaitu amil yang fungsinya menasabkan mubtada dan merafa'an khabar, wa huwa, yaitu inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudara perempuannya semuanya huruf. Inna semuanya apa? Huruf. Nah, saudara-saudara inna apa saja? Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Inna wa anna wa ka'anna wa inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Masih dua lagi. Ewa? Walaita. Ewa antum? Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna walaita wa la'alla. Ewa, paham ya? Inna wa anna wa ka'anna walaita wa la'alla sama walakinna. Itu semuanya akhwat inna. Amalannya apa tadi? Tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wala allati linafil jinsi. Ini nanti juga kalau ini ada ya, dalam jurumiyah ada ini. Dan la yang dia menafikan jenis. Maksudnya la nafil jinsi, la nafiyah lil jinsi. Ma'rufnya dikenal dengan apa? La an-nafiyah lil jinsi. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenisnya. Ini amalannya persis seperti amalan inna. La rajula qaimun, lam ra'ata hadiratun. Paham belum ini? Jadi inna memiliki apa? Saudara-saudara perempuan, kemudian sana ada huruf yang beramal seperti inna. La nafiyah lil jinsi. Kalau la nafiyah lil wahdah tadi beramal amalan kana. Nah, yang dikenal dengan la hijaziyah nanti akan kita lewati nanti. Wasalisu, dan yang ketiga, ma yansibul mubtada wal khabar jami'an, yaitu yang menasabkan mubtada dan khabar secara seluruhnya. Maksudnya menasabkan dua-duanya. Mubtada ini dijadikan nasab, kemudian khabarnya juga dijadikan nasab menjadi mansub dua-duanya. Ini amil yang kuat sekali ini, dhanna wa akhwatuha ini. Wa huwa dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudara perempuannya bisa dilihat sendiri. Dhanantu, hasibtu, wakhiltu, za'amtu, wattaqattu. Nah, ila akhirih. Paham ya? Nanti bisa dilihat di sana yang jelas amalannya. Na'am barakallahu fikum, tansibul mubtada wal khabar na'am ala annahuma maf'ulani laha. Menasabkan mubtada dan khabar kedua-duanya sebagai maf'ul awal dan maf'ul tsani. Paham soalnya ya? Diulang-ulang matan jurumiyahnya karena kembali ke sana juga semuanya.
sebelum kita baca rinciannya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya kita akan baca rincian daripada barakallahu fikum kana wa akhwatuha. Karena kana ini nanti pembahasannya panjang lebar. Didahulukan beliau karena ada kekhususan kana, hukum masalah kana bagaimana, kemudian ada yang dibuang khobarnya terkadang, kemudian ada kana yang dikenal kana zaidah, kana tamah, kemudian kana naqisah. Barakallahu fikum, kemudian kana itu nanti ada kalau jadi fi'il mudhari ada yang dibuang nunnya, lam yaku atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, itu pembahasannya akan kita lewati satu persatu. Yang jelas dimungkinkan ya diulang-ulang matan jurumiyahnya. Waktunya digunakan untuk mengulang-ulang matan jurumiyah atau yang semisalnya sudah hafal karena penting sekali. Paham ya? Karena mutamimah ini ada keterkaitan dengan matan jurumiyah. Karena judul kitabnya apa? Mutamimah al-ajrumiyah, penyempurna matan jurumiyah. Jadi kalau jurumiyahnya misalkan enggak mutqin atau misalkan kurang lancar, itu nanti mutamimah pun juga bingung. Kok seperti itu? Padahal kalau antum mutqin tinggal ngasih tambahan. Oh ini enggak ada, yang ada ini. Oh ini enggak ada. Oh ini tambahannya. Seperti itu. Jadi fungsinya barakallahu fikum yang paling inti yang dihafal. Barakallahu fikum tahapan pertama itu matan jurumiyah. Jadi mutamimah enggak perlu dihafal, mutamimah enggak perlu dihafal. Kalau mau hafal yang lebih tinggi enggak masalah, Alfiyah bin Malik itu pun nanti tingkatannya. Cuman kalau tingkatan dasar yang paling inti antum hafal matan jurumiyah, diulang-ulang, dimutqinkan, yang tidak paham ditanyakan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ulang nanti ya matanya ya. Matanya yang antum udah pernah hafal belum? Belum pernah? Matan jurumiyah belum pernah hafal? Antum? Belum pernah juga? Nanti kalau belum pernah dihafal ya. Dihafal. Jadi dihafal setor-setoran. Kalau antum udah pernah hafal belum? Sudah. Nah diulang-ulang lagi, diulang-ulang. Ihsan itu udah hafal juga di atas setoran enggak masalah. Nah, nanti antum bisa menghafal setoran sama antum enggak masalah, atau antum sama Hizbullah juga enggak masalah. Nanti dihafal itu bagus sekali matan jurumiyah itu. Kalau ingin kuat loh ya. Kalau ingin kuat nahwunya. Pengen kuat kan? Nah iya, dihafal. Paham ya? Dihafal. Karena dulu kami juga awal mulanya menghafal matan jurumiyah tersebut. Paham ya? Nah, walaupun misalkan istilahnya barakallahu fikum sudah pernah belajar ini dan itu muyassar atau yang semisalnya, kalau matan jurumiyah itu misalkan belum pernah hafal, barakallahu fikum itu bisa dinilai kurang. Paham ya? Bisa dinilai kurang karena matan jurumiyah itu intinya ya kembali ke sana. Ini semuanya. Cuman ada tambahannya gitu loh, ada tambahannya. Sehingga ketika hafal matan jurumiyah tahu tambahannya yang ada dalam mutamimah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu maksudnya